ಹೊರೆಯಾಡು ಸಿಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Sifty Antoni, program Sarjana Pendidikan Agama Islam. Kembali lagi di channel Padang Guci Kaur. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang bangsa Melayu dan Islam di Bengkulu. Sejarah Melayu Bengkulu berdasarkan salah satu teori nenek moyang, bangsa Melayu Bengkulu berasal dari Malaya Semenanjung Malaya atau Malaka. Adapun asal usul bangsa Melayu di Semenanjung Malaka berasal dari Sumatera, tepatnya di Palembang. Hal tersebut diperkuat berdasarkan sejarah kerajaan-kerajaan dan migrasi perluasan dari kerajaan di Palembang hingga wilayah di Semenanjung Malaka. Dalam kitab sejarah dinasti Tang juga diberitakan pertama kali kedatangan utusan daerah-daerah yang disebut Moloyo terjadi pada tahun 664 Masehi. Para ahli sejarah menghubungkan nama Moloyen tersebut dengan kerajaan Melayu yang letaknya di pantai timur sementara atau di sekitar kota Palembang sekarang. Selama masa kurang lebih 6 abad, raja-raja Melayu masih menyembah berhala. Sultan Muhammad Shah yang naik tahta pada tahun 1276 adalah raja pertama yang membentuk ajaran Islam dan memerintah selama 57 tahun. Daerah kekuasaan meliputi Pulau Ingga, Pulau Binta. Daerah kekuasaan meliputi Pulau Lingga, Pulau Binta, Johar, Petani, Kedah, Perak di pesisir Semenanjung, serta Kampar dan Aru di Sumatera. Semua penduduk daerah tersebut dinamakan masyarakat Melayu 47 setelah penaklukan Melayu oleh Sriwijaya. Hingga jangka waktu yang lama, nama Melayu baru muncul kemudian pada pertengahan abad ke-13, dan hal ini tercantum dalam kitab Praratan dan Negara Kartaguna. Dalam sumber tersebut dinyatakan bahwa pada tahun 1275 Raja Kertanegara mengirimkan tentara ke Melayu pada masa Majapahit ketika pemerintah Trihuano Tunggrodewi Jaya Wisnuwardani. Dikatakan bahwa kerajaan Melayu muncul kembali sebagai pusat kekuasaan di Sumatera. Secara pasti, berdasarkan sejarah di atas, diperkirakan oleh orang Melayu yang mendiami Pulau Sumatera pada umumnya dan Bengkulu pada khususnya berasal dari nenek moyang yang sama. Sejarah kerajaan di Bengkulu erat kaitannya dengan sejarah suku bangsa Melayu Bengkulu yang dijumpai pula dalam naskah-naskah Melayu koleksi Perpustakaan Nasional bernomor 143. Ya. Kedatangan Sri Bagindo Maharaja Sakti ke Bengkulu sebagai raja dan perwakilannya dengan Putri Gading Cempaka menjadikan faktor signifikan dalam perkembangan masyarakat Melayu Bengkulu. Pembauran intensif dan efektif Melayu, kepemimpinan sekaligus perwakilan antara etnis Minangkabau dan Bengkulu diduga melahirkan kelompok masyarakat Melayu Bengkulu, termasuk asimilasi budaya dari keduanya. Indikasi itu terlihat dari bahasa masyarakat Melayu Bengkulu yang hampir sama dengan bahasa asing Minangkabau. Dari beberapa kriteria tersebut sudah tergambarkan bahwa sejarah masyarakat Melayu Bengkulu merupakan bagian dari kesatuan sejarah bangsa Melayu di Sumatera pada umumnya. Bangsa Melayu di Bengkulu terus mengalami perkembangan yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor kondisi alam maupun sosial budaya, sehingga menjadi ciri terbentuknya komunitas Melayu Bengkulu dalam berbagai etnis. Di Bengkulu sendiri suku Melayu terdiri dari Melayu Pekal, Melayu Tinggi, Bulang, Lembak, Serawai, Rejang, dan Melayu Muku-Muku. Rumpun Melayu Bengkulu Besar. Provinsi Bengkulu didiami oleh rumpun Melayu Besar. Rumpun Melayu Besar adalah semua komunitas etnis asal kemelayuan Bengkulu yang terbesar di semua kabupaten dan kota dalam Provinsi Bengkulu. Komunitas etnis ini tersebut di antara Rejang, Serawai, Melayu,
Bulang, Kaur, Inggano, Muko-Muko, Lembak, dan Basma. Berdasarkan prioritasme sebaran suku bangsa di daerah Bengkulu sebagai berikut. Dari data tersebut mendedikasikan bahwa Provinsi Bengkulu dihuni oleh beberapa komunitas etnis Melayu. Data tersebut mengidentifikasikan bahwa Provinsi Bengkulu dihuni oleh berbagai komunitas etnis Melayu yang berbeda-beda dan merupakan pecahan dari Melayu besar sebagian etnis Indo. Heterogenitasi Melayu Bengkulu besar tersebut diidentifikasikan oleh perbedaan-perbedaan budaya yang tidak signifikan, misalnya bahasa, tradisi hidup, dan aktivitas budaya lainnya. Semua menunjukkan adanya kemiripan budaya antara subetnis Melayu Bengkulu besar. Dari 9 komunitas etnis Melayu besar tersebut, etnis Rejang merupakan etnis tertua di Provinsi Bengkulu. Etnis Rejang sangat berbeda dengan Melayu Bengkulu besar pada umumnya, terutama bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari. Etnis Rejang memiliki khas tersendiri dan sangat berbeda dengan bahasa Indonesia pada umumnya. Melayu Kota Bengkulu. Sebagaimana dijelaskan di atas, berapa etnis Melayu yang terbesar di Bengkulu, di Provinsi Bengkulu adalah Melayu Pekal, Melayu Rejang, Melayu Serawai, Melayu Lembak, Melayu Bulang, dan Melayu Muko-Muko. Suku bangsa Rejang dianggap sebagai suku tertua di Bengkulu dengan sebaran wilayahnya meliputi wilayah Kabupaten Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, dan sebagai wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun Melayu Serawai banyak berdomisili di daerah Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur. Melayu Lembak sebagian di Kota Bengkulu, bagian lainnya di Bengkulu Tengah. Melayu Bulang sebagian di Kota Bengkulu dan sebagian di Bengkulu Tengah dan Seluma. Sedangkan Melayu Pekal berada di Kota Bengkulu. Sejak zaman kolonial sampai abad ke-19, Melayu Kota berpusat di Pasar Bengkulu. Istilah Melayu Tinggi muncul karena sejak zaman kemerdekaan hingga terbentuknya Provinsi Bengkulu, keturunan masyarakat Melayu Pekal Pasar Bengkulu melakukan imigrasi ke beberapa wilayah desa sekitar dan melakukan pembauran melalui perkawinan dan dengan Melayu Bengkulu besar. Penyebaran dan perkembangan komunitas Melayu Pekal ke berbagai wilayah sekitarnya semakin banyak. Untuk membedakan komunitas Melayu tersebut, sehingga masyarakat Pasar Bengkulu mendapatkan sebuah Melayu Tinggi. Oleh karena itu, sebagian masyarakat Pasar Bengkulu secara emosional memiliki hubungan kekeluargaan dengan masyarakat di beberapa kelurahan komunitas Melayu di Kota Bengkulu. Islam masuk ke Bengkulu. Ada 3 teori yang dikembangkan para ahli mengenai masuknya Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Persia, dan teori Arabia. Dalam berbagai literasi sejarah Islam di Indonesia, teori Gujarat lebih terkenal daripada teori lainnya. Teori Gujarat banyak dianut oleh ahli. Orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i bermigrasi dan menetap di wilayah Gujarat, India, kemudian membawa Islam ke Indonesia. Teori ini kemungkinan juga dikembangkan oleh Senko Horgen. Teori ini kemudian juga dikembangkan oleh Sonneke Horgen Marquet, seorang sarjana Belanda, juga berkesimpulan sama ada setelah menemukan pesantren berupa batu nisan di pesisir kawasan utara Sumatera bertanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau bertepatan dengan 27 September 1428. Batu nisan yang mirip juga ditemukan di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Berdasarkan contoh-contoh batu nisan ini, ia berkesimpulan bahwa batu nisan di Campayan Gujarat dihasilkan bukan hanya untuk pasar lokal tetapi juga untuk diekspor ke kawasan lain termasuk Sumatera dan Jawa. Selain bukti-bukti ilmiah tersebut, berbagai literasi yang menjelaskan sejarah masuknya Islam ke Indonesia bahwa oleh pedagang dari Arab dan Gujarat, India, terlebih populer secara akademisi bahkan sejak
kurikulum di madrasah ibtidaiyah Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang muslim dari Arab dan Gujarat, India, dan masuk melalui Samudra Pasai dan Urlat Aceh pada tahun 651 Masehi. Jadi Samudra Pasai adalah pintu masuknya Islam ke Indonesia dan terkenal sebagai daerah Serambi Mekah. Setelah ajaran Islam semakin kuat mengakar dan kehidupan masyarakat Pasai, secara berangsur-angsur para juru dai memperluas dakwah ke berbagai wilayah sekitar di Pulau Sumatera. Sebelum Islam masuk ke Bengkulu, terlebih dahulu berkembang di Sumatera Barat yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin yang pernah tinggal di Aceh. Dari Sumatera Barat, Islam menyebar ke wilayah di sekitarnya termasuk Bengkulu. Setelah satu sumber menjelaskan bahwa Islam datang ke Bengkulu berasal dari Aceh yang dibawa oleh seorang dai bernama Tunku Malik Muhammad pada pukulan Sultan Iskandar Muda saat melakukan penaklukan terhadap kerajaan Sungai Serut di Bengkulu di bawah pimpinan Raja Anak Dalam Muaro Bangkahulu dan akhirnya melarikan diri ke Gunung Bungkuk. Daerah Gunung Bungkuk disebut sebagai pusat awal perkembangan Islam di Bengkulu. Versi lain, masuknya Islam ke Bengkulu berasal dari daerah Sumatera Barat, dibawa dan disebarkan oleh utusan Kesultanan Pagaruyung, yaitu Baginda Maharaja Sakti yang kadernya di Bengkulu diminta oleh Raja Anak Dalam. Catatan lain yang berhubungan dengan Sumatera Barat adalah Raja Karangnio dan Rejang Sabah. Wilayah bagian timur laut Bengkulu yang menerima ajaran Islam pertama dari kakak iparnya, yaitu seorang raja di kerajaan Indrapura pesisir selatan Sumatera Barat. Literasi hasil studi lainnya menjelaskan Islam masuk ke Bengkulu dari Palembang. Adalah pasukan kerajaan Darussalam Palembang yang datang ke daerah Rejang Sebah sebagai bela bangsa yang diminta oleh kerajaan Rejang Belek Teba untuk mengusir orang-orang Bugis. Selanjutnya keduanya menjalani hubungan lebih erat untuk mengusir orang-orang Bugis. Antara Palembang yang sudah Muslim dengan orang-orang Rejang di Lebong dan Utara Musi. Pada masa akhir penjajahan Belanda, perkembangan Islam di Bengkulu mengalami perluasan pesat ke seluruh wilayah dalam Provinsi Bengkulu. Islam hadir disponsori oleh berbagai organisasi masyarakat Islam. Persatuan Tarbiyah Islamiyah merupakan organisasi Islam yang pertama berkembang di sebagian selatan, yaitu sekarang Kabupaten Kaur, Bengkulu. Menyusul Muhammadiyah yang berkembang mulai dari daerah pusat perkelanjutan di mana hingga kota Bengkulu, kemudian daerah pusat perbelanjaan di mana hingga kota Bengkulu, kemudian menyusul Nahdlatul Ulama atau NU dan ormas Islam lokal seperti Sadatul Darain dan Umul Khair pada masa menjelang dan awal kemerdekaan, gerakan Tariqah Al-Khasabadiyah dan gerakan-gerakan politik seperti Syarikat Islam, Hizbatul dan masyarakat telah pula berpartisipasi dalam mengembangkan agama Islam di kota Bengkulu. Demikian, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.